Kadrun makin kejang-kejang. UGM tunjukkan dokumen ijazah Jokowi dan Hari Mulyono. Orang yang dituduh Bambang Tri ijazah UGM-nya dipakai oleh Presiden Jokowi. Kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo gitu. Itu nomor mahasiswa, foto-fotonya, itu punyanya Hari Mulyono, ya dia dikit lah. Ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Hidayati. Bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak. Yang wisuda loh, kan asli loh, Pak, masih ada 85-nya. Oh iya. Tahunnya, Pak. Tak ngono ya. Kalau itu masih Nah, ada. saya nggak kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Aktivitas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang foto-foto ini gitu kan. Oke, udah siapa yang stres? Sekarang sudah disimpulkan? Sudah dapat nih kesimpulannya di kepala? Kabar baik bagi bangsa Indonesia dan kabar buruk tentunya bagi kadrun si gerombolan tukang fitnah. Tentang tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi kali ini datang dari Universitas Gadjah Mada. Setelah sebelumnya SMA Negeri 6 Surakarta dan teman-teman sekolah Presiden Jokowi membantah semua tuduhan kadrun tentang ijazah palsu Presiden Jokowi. Kali ini Fakultas Kehutanan pun ikut membantah fitnahan Bambang Tri terkait ijazah UGM Jokowi yang menurut Bambang Tri merupakan ijazah milik orang lain yang bernama Hari Mulyono. Entahlah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana liarnya imajinasi seorang Bambang Tri, sehingga dia bisa sedemikian liarnya mengarang cerita fiktif. Kemudian ia ungkapkan seolah-olah cerita fiktif tersebut merupakan sebuah cerita nyata, dan menuntut semua orang wajib percaya dengan karya otaknya yang telah rusak tersebut. Setelah cerita dia yang mengatakan ijazah SMA Presiden Jokowi merupakan hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi telah dibantah langsung oleh orangnya. Kini pihak UGM pun membantah imajinasi ngawur Bambang Tri yang lainnya, yaitu tentang ijazah UGM Presiden Jokowi yang kata si Bambang merupakan ijazah orang lain yang bernama Hari Mulyono. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa ijazah UGM Jokowi merupakan ijazah asli milik Presiden Jokowi sendiri dan bukan milik Hari Mulyono seperti yang dituduhkan oleh Bambang Tri. Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu pun menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki ijazah sendiri dan Hari Mulyono juga memiliki ijazah sendiri. Salinan ijazah serta dokumen kuliah Presiden Jokowi dan Hari Mulyono itu pun kemudian ditujukan kepada publik sebagai bantahan telak terhadap cerita fiktif seorang Bambang Tri yang banyak dipercaya oleh manusia-manusia bodoh yang telah tertipu oleh khayalannya. Dan jika sudah begini, makin nampaklah kebodohan nyata Bani Kadrun, yang mana otak mereka telah begitu parah kerusakannya, sehingga mereka tak mampu lagi menyaring informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Bahkan informasi sampah yang seharusnya tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, bisa masuk dan mereka terima sebagai informasi suci yang datang dari langit, sehingga wajib hukumnya bagi mereka untuk mempercayainya. Otak mereka para kadrun sepertinya memang sudah didesain demikian oleh Sang Pencipta. Didesain untuk menerima informasi-informasi sampah dan menolak kebenaran serta kenyataan yang ditujukan kepada mereka. Makanya jangan heran jika informasi apapun tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kenyataan yang ditujukan kepada mereka, selamanya otak mereka tidak akan pernah mempercayainya, karena itu bertentangan dengan desain otak mereka yang hanya bisa menerima informasi sampah saja. Kebenaran dan kenyataan apapun yang ditunjukkan kepada mereka, maka otak mereka secara otomatis akan menolaknya. Penyakit hati yang telah menguasai hati dan jiwa mereka akan memberi sejuta alasan untuk menolak bukti apapun yang diberikan.
Pikiran mereka akan terus mengatakan bahwa itu semua hanyalah rekayasa penguasa, permainan yang sengaja dibuat untuk menutupi kebohongan yang sudah terlanjur dilakukan. Itulah pikiran mereka semua Bani Kadrun, pikiran yang dipenuhi dengan dendam, kebencian, sehingga mereka akan melakukan segala cara demi memenuhi hasrat kebencian yang telah menguasai hati serta jiwa mereka. Pak Jokowi itu sering dibully tapi tidak marah. Sampai sekarang sudah 2 periode jadi presiden masih dibully. Dan yang saya geleng-geleng kepala, yang ngebully Pak Jokowi itu bukan orang bodoh, orang pintar. Malah ada penyuluh agama, Pak, membuli presidennya sendiri karena sakit hati nggak Pak Jokowi yang jadi presiden. Kalau kemudian yang percaya dengan Bambang Tri itu kelas profesor, dokter, ada pengacara handal, ikut-ikutan percaya, Egy Sujana, Hosinuddin, ini yang menurut saya lebih dari pekok gitu ya, lebih dari pekok. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Bahasa kerennya, jangan jadi followers. Ingat, jangan jadi followers orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Suka mubahalah, lagu-lagunya mubahalah orang itu. Suka mubahalah, suka sumpah-sumpahan, suka mengatasnamakan Allah. Karena orang yang gampang bersumpah, tanda dia berbohong. Kalau kata ulama, orang yang demi Allahnya gampang bohong, tanda dia nggak takut sama Allah. Kalau orang bertakwa, berat mengucap demi Allah itu. Dan saya kira tetap pada akhirnya yang goblok akan terlihat goblok tetap ya, yang bodoh akan terlihat bodoh, yang nipu akan terlihat nipu pada akhirnya. Karena kita kebawa nantinya. Makanya ayat ini ayat keren. Jangan jadi followers orang yang suka bersumpah dan suka membuli, hammazim masya'im binamim. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, orang yang mudah mengucapkan sumpah, apalagi sumpah tersebut mengatasnamakan Allah, justru bisa jadi orang tersebut malah sama sekali tidak percaya dengan kuasa Allah. Orang yang mudah bersumpah dengan kitab suci Al-Quran di atas kepalanya, justru bisa jadi orang tersebut sama sekali tidak percaya akan keramatnya Al-Quran, sehingga mereka dengan mudahnya bersumpah mengatasnamakan Allah dan kitab sucinya, karena mereka menganggap Allah dan Al-Quran sama sekali tidak berpengaruh apa-apa ketika mereka bersumpah mengatasnamakan keduanya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah pasti tahu bahwa tidak akan pernah ada kebenaran mutlak kecuali milik Allah. Suatu kebenaran jika dalam pandangan manusia, belum tentu itu benar dalam pandangan Tuhannya. Dan suatu kesalahan di mata manusia, juga belum tentu itu salah di mata Tuhannya. Jika ada manusia yang mengklaim suatu kebenaran yang diyakininya, hingga berani bersumpah mengatasnamakan Tuhan atas klaim kebenarannya, berarti mereka sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Maka memang sangat layak Sugi Nur dan Bambang Tri jika mereka harus dijerat dengan pasal penistaan agama. Kebodohannya dalam bab ilmu agama, namun berani mendaulat dirinya sebagai ulama, memang sangat berbahaya dan berpotensi menyesatkan umat Islam di Indonesia. Bani Kadrun sendiri pun bodohnya luar biasa. Orang yang sama sekali tidak pernah mondok belajar ilmu agama, bisa-bisanya mereka anggap sebagai ulama dan mereka jadikan panutan dalam beragama. Benar memang yang dikatakan Gus Mus, jika ada ungkapan di atas langit masih ada langit, maka ungkapan tersebut juga bisa bermakna sebaliknya. Wong pinter itu selalu di atasnya ada yang lebih pinter, supaya orang takabur. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim selalu ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Sebaliknya, di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok.